Selamat pagi teman-teman Kanisian, siswa kelas 11 IPS 1. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini, anak-anak Indonesia? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Baik, Pak. Untuk membuka pertemuan pada pagi hari ini, saya ingin memberikan kepada Norbert yang memang sudah join pertama ke dalam Zoom ini. Silakan, Norbert. Baik, teman-teman sekalian dan Pak Im, pada pagi ini sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, malah kita bersama dalam doa. Saya akan pimpin doa ini secara Katolik. Bagi yang berkepercayaan lain, silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah membiarkan kami berkumpul pada pagi ini dalam ruangan PPG ini. Kami pada hari ini akan melaksanakan kegiatan belajar dengan Pak Im untuk mempelajari materi biosfer. Tolong berilah kami kelancaran dalam kegiatan belajar ini agar materi dapat berguna bagi kami dan agar kami juga dapat mendapatkan nilai yang penting dari materi ini ya Tuhan. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Kudus, pada permulaan sekarang selalu sampai segala abad. Amin. Karena Bapa, Putra dan Kudus. Terima kasih Norbert atas doa pembukanya, doa paginya. Kita berikan penghormatan kepada bendera merah putih. Kita berdiri sejenak ya, teman-teman semuanya. Haba-haba, saya ambil ahli. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak, tegap, gerak. Oke, baik. Silakan duduk kembali di kursi kalian. Oke, tidak lupa saya mengarahkan kalian untuk selalu cinta terhadap tanah air. Ya, salah satunya dengan ini, dengan cara hormat kepada simbol-simbol negara. Salah satunya adalah bendera merah putih, gitu ya. Oke, saya akan presensi terlebih dahulu tentang kehadiran kalian agar saya bisa memastikan bahwa kalian semua hadir. Yang pertama, Tamin. Hadir, Pak. Axel. Hadir, Pak. Rafael. Hadir, Pak. Renald. Hadir, Pak. Saya ingin tanya nih sama Tora nih, terkait dengan pembelajaran kita pada pertemuan akhir yang lalu. Ini kita mempelajari apa, Tora? Pertemuan sebelumnya, Pak, kita ngebahas tentang materi hidrologi, hidrosfer. Kita ngebahas banyak banget tentang siklus hidrologi, perairan darat dan perairan laut, serta manfaat dari masing-masing. Gitu, Pak. Oke, tepat sekali, Tora. Di pertemuan yang sebelumnya, gitu ya, di akhir semester 2, kelas 10, kita membahas tentang perairan, tentang persebaran air, lalu pemanfaatan air itu seperti apa, lalu yang berikutnya, karena memang air itu penting, kita juga wajib untuk melakukan usaha-usaha konservasi terhadap air, gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan masuk ke dalam satu lingkungan fisik lagi, gitu ya. Salah satu lingkup biosfer, yaitu terkait dengan dunia flora dan fauna, atau yang dikenal dengan istilah biosfer. Agar saya juga mendapatkan gambaran awal tentang pemahaman awal kalian tentang materi biosfer ini, gitu ya. Saya seperti biasa akan memberikan pretest melalui aplikasi Kahoot. Oke, sekali lagi selamat untuk 5 besar dari kalian.
Setelah saya mendapatkan hasil pretest dari kalian, lalu saya juga ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, gitu ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian ini didorong untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, lalu juga bisa merumuskan faktor-faktor yang menghambat sebaran flora dan fauna. Dan juga kalian memerinci gitu ya, dapat memerinci faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat sebaran flora dan fauna. Dari tujuan awal tadi terkait dengan sebaran flora dan fauna yang tersebar secara tidak merata, saya menampilkan pertanyaan awal. Pertanyaan awal yang saya harapkan ini bisa menggugah kalian untuk tertarik dalam mempelajari dan juga mengkaji terkait dengan sebaran flora dan fauna, gitu ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengaruh punahnya flora ataupun fauna terhadap kehidupan manusia? Lalu pertanyaan yang kedua, kondisi flora dan fauna di Indonesia menurut kalian ini seperti apa? Gitu ya. Silakan jika di antara kalian ada yang ingin menjawab dua pertanyaan awal ini. Silakan. Saya, Pak. Siapa nih? Kaifa, Pak. Kaifa, silakan Kaifa. Kalau flora dan fauna punah, maka manusia kelaparan, Pak. Renald. Iya, Silakan Pak. Renald. Menurut saya kondisi flora fauna di Indonesia itu sangat kaya, Pak. Sangat kaya akan sumber daya alamnya, Pak. Oke, sangat kaya, sangat beraneka ragam ya. Khususnya flora dan fauna. Ya memang Indonesia ini karena letaknya secara astronomis yang berada di daerah tropis, gitu ya, dilintasi oleh garis khatulistiwa, maka intensitas penyinaran mataharinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada di lintang lebih tinggi. Oke, terima kasih Ronald atas jawabannya. Nah, setelah ini saya akan juga memberikan daftar kelompok bagi kalian. Daftar kelompok ini sudah saya post di Google Classroom bersamaan dengan modul LKPD dan juga artikel terkait dengan sebaran flora dan fauna. Ada 6 kelompok di mana masing-masing kelompok ini terdiri dari 2 sampai dengan 3 siswa. Untuk kelompok pertama, temanya adalah faktor pendorong sebaran flora dan fauna. Lalu kelompok yang kedua, ini terkait dengan iklim. Seperti apa iklim mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Sebelum kalian nanti berdinamika dengan kelompok kecil pada breakout room, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan materi yang kita pelajari sebagai bahan kalian membuat tugas nanti. Oke, tentang biosfer. Biosfer ini diambil dari 2 kata, bio dan sfera. Bionya ini adalah hidup, sementara sfer di sini adalah lapisan atau lingkungan. Jika 2 kata ini disusun, maka diartikan sebagai kesatuan hidup flora dan fauna yang tersebar di permukaan bumi. Jika lebih dipersingkat lagi, biosfer ini cukup diartikan sebagai dunia flora dan fauna. Terkait dengan tingkatan biosfer, di sini ada 5 paling tidak gitu ya. Di luar ini ada lagi, dimulai dari sel dan lain-lain, tetapi kita membahasnya dari tingkatan individu.
Yang pertama, individu. Individu ini merupakan organisme tunggal yang termasuk dalam spesies tertentu. Saya Silakan, pengen Gildas. jadi yang dari kelima ini dia ruangnya, kalau dari ruangnya itu bioma yang paling luas ya Pak. Ya, terima kasih, Gildas. Terkait dengan ruang hidup dari kelima bioma ini, memang ruang ini ketika kita membicarakan ruang ini sifatnya relatif, gitu ya. Namun, ketika kita melihat dari tingkatan biosfer ini, cakupan yang paling luas adalah bioma. Betul, Gildas. Oke, terima kasih, Gildas. Baik, saya lanjut ke slide yang berikutnya. Yang berikutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Di sini saya hanya menuliskan 3 faktor utama. Yang pertama, terkait dengan tekanan populasi yang berakibat munculnya persaingan dalam mendapatkan makanan. Dalam hal ini, ketika makin banyak jumlahnya, makin banyak populasinya, maka sumber daya juga akan semakin diperebutkan, gitu ya, karena tingginya kebutuhan. Oke, itu poin yang pertama. Lalu yang berikutnya, yang kedua, terkait sarana persebaran berupa angin, air, gletser, dan manusia. Aliran air yang mengalir. Ketika dari hulu ada bibit tumbuhan yang jatuh, dari wilayah hulu dibawa bibit tersebut sampai diendapkan di daerah sekitar aliran sungai tersebut. Bisa saja di kawasan tengah aliran sungai, atau bahkan sampai di wilayah muara atau hilir sungai. Ketika air ini tenaganya melemah, bahkan berhenti, bibit tersebut diendapkan. Dan terjadilah proses persebaran flora. Dari adanya sebaran flora atau vegetasi, maka fauna-fauna pada tingkatan yang pertama yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, hewan herbivore, ini juga mengikutinya. Gitu ya. Lalu yang berikutnya, daerah aliran sungai menjadi kaya. Diikuti juga oleh aktivitas manusia. Maka dalam sejarah, ada banyak fosil-fosil makhluk purba sampai dengan adanya kebudayaan-kebudayaan yang maju, yang tua, itu berkembang di daerah sekitar aliran sungai. Ada yang baik, ada dari aktivitas manusia. Contohnya adalah kita ini butuh protein, maka orang-orang bikin peternakan ayam. Ayamnya itu padahal sulit awalnya didapatkan, tetapi ketika manusia berhasil menernaknya, maka kita jauh lebih mudah untuk mendapatkannya. Harganya bisa ditekan. Saya lanjut ke poin yang ketiga terkait dengan hambatan persebaran. Ternyata ada juga nih yang menghambat sebaran dari flora dan fauna. Pergerakan-pergerakan mereka ada yang membatasi. Bukan hanya orang nih. Pada saat PPKM ini, kita kan kemana-mana dibatasi. Ternyata flora dan fauna juga ada yang membatasi. Pembatasnya apa? Yang pertama adalah kondisi tanah atau faktor edafik. Tingkat kesuburan tanah seperti apa, unsur hara yang ada, kandungan air yang ada, kelembaban yang ada dari tanah, gitu ya. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri klimatik, iklim. Iklim di sini ada wilayah dengan curahan hujan yang tinggi, lalu kelembaban udara yang tinggi, lalu yang berikutnya suhu udara yang terlampau tinggi atau rendah, dan lain-lain.
itu menyebabkan hewan ataupun tumbuh-tumbuhan juga mengalami kendala dalam beradaptasi. Lalu yang ketiga adalah topografi. Topografi terkait erat dengan kemiringan lereng dan juga ketinggian tempat. Semakin tinggi tempatnya, maka semakin jarang juga hewan dan juga tumbuhan yang dapat beradaptasi. Semakin dalam wilayahnya, perairannya, sama juga nih. Semakin sedikit juga jumlah dan keanekaragaman jenisnya. Lalu yang terakhir adalah biologis. Nah, biologisnya di sini bisa saja manusia, gitu ya, ataupun juga adanya predator asing. Seperti ikan arapaima tadi. Ikan-ikan mujair, ikan emas yang sudah hidup di Sungai Brantas, ketika ada ikan arapaima, mereka itu nggak tahu ikan arapaima ini buas atau kanibal atau apa gitu ya, predator. Ternyata dipikirnya bisa hidup berdampingan, ternyata dicaplok oleh ikan arapaima tersebut. Gitu ya. Contoh lainnya itu sudah lama gitu ya, ribuan tahun yang lalu. Mengapa kok ada fosil mamut yang ditemukan di benua Amerika bagian utara, tetapi pada saat ini gajah yang nenek moyangnya itu berasal dari mamut itu tidak ditemukan di wilayah Amerika Utara. Ternyata setelah ditelusuri, pada saat nenek moyang gajah ini bermigrasi dari Asia menuju ke Amerika Utara melalui Selat Bering sebelum terpisah seperti sekarang ini, gajah-gajah yang berasal dari Asia ini belum bertemu oleh penduduk lokalnya, gitu ya. Belum ketemu sama manusia dia. Lalu yang berikutnya, ternyata yang ditemuinya ini manusia-manusia yang lapar. Sehingga ya mamut-mamut tadi ya diburu gitu ya. Sehingga tidak bisa ditemukan gajah di Amerika Utara. Gajah hanya bisa ditemukan di wilayah Afrika dan juga di wilayah Asia. Oke. 3 faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Adakah yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada? Pak, Lancar ya? Silakan Gildas. yang poin 1 dan 2 itu berarti pendukung, yang poin ketiga itu yang menghambat ya, Pak? Iya, 1, 2 yang mendukung, 3 yang menghambat. Betul. Ya contohnya untuk 1 itu kalau kita ambil sampel manusia gitu ya. Kalian ini kan semuanya laki-laki. Lalu yang berikutnya, kalau hanya ada yang tersedia 4 perempuan gitu ya, sementara jumlah kalian ini belasan, maka 4 perempuan tersebut ini tidak mungkin dinikahi oleh kalian semua. Maka sisanya dari kalian ini harus bermigrasi ke tempat yang jumlah perempuannya lebih banyak. Gitu ya. Kalau di Canisius jumlah siswanya itu sangat banyak, maka takutnya apa? Takutnya perbandingan antara guru dengan siswa ini jauh gitu ya. Maka yang ditakutkan adalah tidak didampingi secara efektif siswanya. Maka ketika siswa tersebut merasa seperti itu, ya sudah, pindah. Gitu ya. Tapi kan kondisinya ternyata perbandingan antara guru dan siswa di Canisius ini masih ideal. Lalu yang berikutnya, sarana sebaran yang merupakan faktor pendukung, betul, ada angin, ada aliran air, aliran gletser, dan juga aktivitas manusia. Betul Gildas, 1, 2 pendukung, sementara faktor yang ketiga adalah yang menghambat persebaran. Ada lagi yang ingin ditanyakan sampai sini?
Tidak ada. Saya masuk ke dalam slide yang terakhir sebelum kalian berdinamika dengan kelompok. Oke, saya masuk lagi ke dalam hambatan persebaran. Di sini kurang satu ya, manusia tadi tidak diikutsertakan. Yang pertama adalah iklim. Ini secara rincinya, secara detailnya, nanti saya harap dari kalian sebagai kelompok ini akan memerinci faktor-faktor ini. Gitu ya. Yang pertama terkait dengan iklim. Jadi karena memang kemampuan adaptasi makhluk hidup ini berbeda-beda, ada yang tahan akan kondisi panas, ada yang tahan akan kondisi dingin, ada yang tahan terhadap jumlah air yang berlebih, ada yang tahan terhadap kekeringan. Kemampuan adaptasi dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan tadi, ini nanti akan menjadi faktor-faktor yang memang dipengaruhi oleh adanya iklim ini. Iklim di sini benar-benar menghambat pergerakan dari fauna-fauna yang ada, hewan-hewan yang ada. Ketika harimau ditempatin tiba-tiba di daerah kutub utara, nah kira-kira bisa bertahan hidup nggak ini harimau? Karena dia tidak memiliki kemampuan adaptasi untuk hidup di daerah yang punya suhu rendah, ya matilah harimau. Gitu ya. Maka dari itu, harimau itu hanya bisa ditemukan di wilayah tropis dan juga subtropis. Paling tinggi ada harimau Siberia, gitu ya. Bulunya jauh lebih tebal karena punya kemampuan adaptasi. Lalu yang berikutnya ada lagi tumbuhan-tumbuhan seperti eceng gondok gitu ya. Tumbuhan-tumbuhan ini prakarannya mampu hidup di daerah perairan. Coba kamu itu taruh pohon singkong di air. Itu akar singkong nantinya bisa-bisa akan membusuk karena nggak mampu hidup di kondisi perairan. Oke. Lalu yang berikutnya kelembaban dan juga curah hujan. Tumbuhan kaktus contohnya ini sangat mudah hidup di daerah yang tandus karena sistem prakarannya yang mampu masuk ke dalam tanah. Pohon jati kalau di Indonesia nih, ketika musim kemarau datang, pohon jati ini mampu beradaptasi dengan baik. Ketika musim kemarau datang, dia menggugurkan daunnya, dan ketika musim penghujan datang, daun-daunnya tadi itu menghijau semua, keluar baru lagi. Oke. Kalau di wilayah yang ada di lintang sedang, ada 4 musim. Semi, musim panas, musim dingin, dan lain-lain. Lalu yang kedua, tanah, terkait dengan kesuburan tanah. Jika tanah tersebut gersang, unsur haranya sedikit, unsur mineralnya sedikit, minimlah tumbuh-tumbuhan yang hidup. Karena tumbuh-tumbuhan minim yang hidup, maka fauna-fauna yang ada pun ini juga minim juga. Terakhir, topografi terkait dengan ketinggian dan kemiringan lereng. Lereng yang sangat terjal menyulitkan hewan untuk bermigrasi. Gitu ya. Semakin tinggi suatu tempat, maka kemampuan hewan untuk beradaptasi ini juga semakin sulit. Termasuk juga vegetasi. Ada pertanyaan yang membantu kalian untuk menyusun tugas berupa esai teks eksplanasi. Pertanyaan awalnya adalah bagaimana pengaruh persebaran flora dan fauna bagi manusia.
Lalu yang berikutnya, pertanyaan panduan laporan ada 3 lagi. Yang pertama, mengapa flora dan fauna di permukaan bumi ini tersebar secara tidak merata? Yang kedua, mengapa spesies asing tidak boleh sembarang dilepas? Lalu yang ketiga, bagaimana detail pengaruh unsur cuaca dan iklim terhadap sebaran flora dan fauna. Gitu ya. 3 plus 1 pertanyaan awal tadi, ini mudah-mudahan bisa menjadi pertanyaan panduan kalian yang mendasari penelitian kalian untuk menulis esai. Gitu ya. Oke, saya ulang untuk tema-temanya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Yang pertama pendorong persebaran, yang kedua iklim, ketiga sarana sebaran, yang keempat terkait dengan tanah, yang kelima topografi, yang keenam dampak sebaran flora dan fauna. Jadi pada bagian ini saya harap kalian bisa memerinci berbagai faktor-faktor yang terkait dengan tema-tema ini. Gitu ya. Ada yang ingin kalian tanyakan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada, sekarang kalian saya izinkan untuk masuk ke dalam break room. Baik, untuk Day dan juga Edric terkait dengan materi kalian, ini temanya dampak sebaran flora dan fauna. Kira-kira ada nggak yang menjadi kendala kalian untuk menyusun esai ini? Nggak ada kok, Pak. Aman. Belum ada ya, aman ya. Tamin, Rafael, dan Axel, Ya, Pak. bagaimana progresnya? Tugas kalian Sudah siap, Pak. sudah siap ya? Ada Ya. kesulitan dalam menyusun tema faktor pendorong persebaran flora dan fauna? Tidak ada sih, Pak. Oke, nanti coba tolong dirinci dengan baik-baik ya terkait dengan faktor ini ya. Baik, Pak. Oke, lalu yang berikutnya, percaya diri ketika nanti menampilkan. Sukses ya. Oke, saya tunggu di ruang utama nanti. Terima kasih, Pak. Ya, kita gabung lagi di ruang utama. Mudah-mudahan kelompok 1 dan kelompok 2 sudah benar-benar siap untuk memaparkan hasil temuannya. Gitu ya. Untuk kelompok 1, ini saya sudah menunjuk Tamin sebagai co-host. Siapa yang mau menampilkan? Tamin bisa? Atau Axel atau Rafael? Saya, Pak. Rafael, Pak. Oke, Rafael. Silakan, Rafael. Untuk Rafael, Tamin, dan Axel, saya berikan kesempatan. Baik, selamat pagi Pak Aim dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pendorong persebaran flora dan fauna. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Alexander Andrew Tamin, Alexius Excel Atmaja, dan saya sendiri, Benedict Roveltan. Jadi pertama, fungsi pendorong persebaran flora dan fauna sendiri berasal dari daerah asal flora dan fauna itu berada yang mendorong flora atau fauna tersebut untuk berpindah ke daerah lain. Fungsi pendorong persebaran sendiri terdiri atas 3, yaitu tekanan populasi, perubahan habitat, dan persaingan. Yang pertama ada tekanan populasi.
Semakin banyak atau bertambahnya populasi akan menyebabkan kebutuhan akan persediaan bahan makanan menjadi semakin sulit. Oke, luar biasa untuk presentasi dari kelompok yang pertama. Mari kita beri aplaus bersama-sama atas apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok pertama. Oke, sangat baik, sangat rinci gitu ya. Mudah-mudahan kelompok kedua ini juga tidak kalah hebatnya. Oke, silakan Yoga untuk presentasi. Selamat pagi Pak Aim dan teman-teman. Jadi pada presentasi saya dan teman saya Gregorius Reynald akan membahas mengenai iklim. Ya, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai suhu. Mantap. Ya, suhu sebagai ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas dan dingin diukur dengan termometer. Kondisi suhu udara tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan memiliki tingkat tanggap terhadap pengaruh lingkungan sekitar yang berbeda-beda. Setiap spesies memiliki syarat suhu lingkungan yang ideal yang berbeda satu sama lain untuk dapat bertahan hidup. Sebagai contoh, tumbuhan dan hewan yang berada pada kawasan tropis tidak dapat bertahan hidup apabila menempati wilayah yang beriklim gurun maupun dingin. Tumbuhan dan hewan iklim tropis tidak memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malam. Baik, terima kasih kepada Yoga dan juga Renald yang juga mempresentasikan dengan baik. Kita beri aplaus untuk kelompok kedua juga, gitu ya. Oke, kelompok 1 dan 2 sudah baik mempresentasikannya, luar biasa. Sangat rinci, gitu ya, sangat detail apa yang sudah kalian tuliskan tadi. Nah, untuk yang berikutnya, saya akan membahas terkait dengan LKPD sebelum kalian nanti akan mengerjakan evaluasi. Baik, kita bahas bersama-sama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Sebenarnya 3 pertanyaan ini sudah dijawab oleh kalian tadi pada saat mempresentasikan gitu ya. Kita kuatkan kembali. Tujuannya agar pada saat evaluasi nanti kalian mendapatkan nilai yang luar biasa. Semuanya tidak ada yang tertinggal gitu ya. Pertama, mengapa flora dan fauna di permukaan bumi tersebar secara tidak merata? Karena adanya banyak faktor yang mempengaruhi flora dan fauna. Seperti faktor yang mendukung dan yang menghambat. Gitu ya. Adanya iklim, adanya kondisi atau tingkat kesuburan tanah, lalu topografi, lalu juga ada aktivitas manusia, ditambah dengan kemampuan beradaptasi dari flora dan fauna yang berbeda-beda, menyebabkan flora dan fauna yang ada di permukaan bumi tersebar secara tidak merata. Kedua, mengapa spesies asing tidak boleh sembarang dilepas? Nah, spesies asing ini, apalagi dari hewan-hewan yang predator gitu ya, ini memang tidak boleh sembarangan dilepas. Alasannya kenapa? Alasannya adalah spesies-spesies asing ini bisa saja membuat spesies lokal ini habis, musnah, punah, gitu ya. Contohnya tadi, ikan arapaima yang asalnya dari Amazon sana tidak boleh sembarang dilepas di Sungai Brantas. Tujuannya apa? Agar ekosistem Sungai Brantas tidak mengalami perubahan. Hewan-hewan yang lokal tidak hilang. Contoh lainnya, keberadaan dari siput predator yang dibawa masuk ke wilayah Hawaii. Ternyata keberadaan siput predator itu
itu bisa menghabisi siput lokal. Oke, contoh lainnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh iklim terhadap persebaran flora dan fauna? Melalui unsur-unsur dari cuaca dan iklim seperti suhu udara, temperatur udara, dan juga curahan hujan, serta hembusan angin, ternyata memang iklim ini bisa menjadi atau punya dua peran. Peran yang menghambat dan juga peran yang mendukung proses persebaran flora dan fauna. Seperti itu, anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, dengan data-data seperti ini gitu ya, username dan juga passwordnya, silakan kalian kerjakan evaluasi melalui situs cbt.canisius.sch.id. Oke, baik. Hasilnya sangat memuaskan saya. Hanya ada 3 dari kalian yang salah. Salahnya pun itu jumlahnya cuma 1 soal aja gitu ya dari 5 soal. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk kalian semua yang sudah luar biasa dalam menjawab soal. Oke, baik. Untuk semakin baiknya gitu ya pengalaman kalian yang sudah didapatkan pada pertemuan kali ini, saya juga menyediakan ruang bagi kalian untuk merefleksikan apa-apa yang sudah kalian dapatkan. Ini nanti bisa kalian tuliskan setelah pertemuan kita ini sudah selesai gitu ya. Luar biasa, kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok-kelompok yang sudah maju dan juga kalian yang sudah baik dalam menjawab soal, luar biasa. Baik, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Untuk pertemuan yang selanjutnya, kita akan mempelajari zoogeografis. Zoogeografis ini apa? Zoogeografis ini merupakan pengklasifikasian hewan-hewan kepada wilayah-wilayah tertentu. Gitu ya. Baik, untuk menutup rangkaian acara pada pagi hari ini, saya meminta tolong kepada Ivan untuk menutupnya dengan doa. Silakan Ivan. Teman-teman dan Paim, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kami menambah ilmu dan akan bermanfaat untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Baik, terima kasih Ivan atas doa penutupnya. Baik teman-teman, jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan kalian, tetap sehat gitu ya. Jika memang ada yang kurang sehat atau memang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan lekas sembuh. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya, selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.